Empat aktivis yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penghasutan aksi demo melakukan orasi sebelum menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Keempat terdakwa yakni Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhen Rismansyah bersama Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, dan Karik Anhar. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 16 Desember. Saat memasuki ruangan, Del Pedro berteriak semakin ditekan, semakin melawan. Slogan itu juga tertulis pada syal berwarna pink yang dipakai oleh keluarga serta pendukung Del Pedro. Ia menilai pejabat yang gagal menjalankan tugas untuk mengamankan aksi demo pada Agustus 2025 lalu juga harus dihukum. Setelah itu, Del Pedro memberikan bunga mawar berwarna merah muda kepada JPU. Ia juga menyiapkan bunga yang sama untuk majelis hakim. Kemudian, pengelola akun media sosial @gejayan memanggil di Instagram, yakni Syahdan Hussein mengajak pengunjung sidang untuk mengheningkan cipta. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan duka cita atas korban meninggal pada demo Agustus lalu serta bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Setelahnya, Del Pedro kembali melanjutkan orasi. Ia mengaku tetap mencintai Indonesia dan masyarakatnya meskipun sudah merasa dibenci, dipenjara, dan diasingkan oleh kekuasaan. Dan dua untuk majelis hakim yang akan kita tunggu keadilan. Ya. Oke. Maju lagi nih, Mas. Mas Pedro. Untuk seluruh rakyat merdeka! 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 Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kalau hari ini kita diadili, maka kita mendorong untuk seluruh pejabat negara yang lalai dalam menjalankan tugasnya mengamankan Agustus juga turut diperiksa, turut diadili. Sepakat! Semakin ditekan! Semakin ditekan! Semakin ditekan! Hebatlah kawan kami! Izin kita bikin silent moment dulu untuk para korban di Sumatera dan korban Prahara Agustus yang meninggal, Afan Kurniawan. Mohon teman-teman mengheningkan cipta untuk berduka selama 1 menit dimulai dari sekarang. Tundukkan kepala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyatakan bahwa sekalipun kekuasaan di Republik ini membenci kami, sekalipun kekuasaan di Republik ini mengasingkan kami, mengurung kami di dalam penjara, tetap kami akan tetap mencintai Republik ini dengan masyarakat kita. Terutama mereka yang tertindas, mereka yang terpinggirkan, dan mereka yang buta hukum. Apapun resikonya, kami akan tetap membela mereka. Sekalipun negara memusuhi kami, kami akan mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan soal bantuan hukum dan segalanya. Akan kami pertanggungjawabkan. Tapi hal-hal yang tidak kami lakukan, tidak akan kami pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa kita generasi muda hari ini adalah yang dipilih oleh sejarah untuk kembali memuliakan demokrasi. Untuk Laras di Jakarta Selatan, untuk 60 tahanan di Jakarta Utara, untuk 24 tahanan di Jakarta Pusat, untuk tahanan di Jawa Timur, untuk tahanan di Jawa Barat, untuk tahanan politik di seluruh Indonesia. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Tegakkan kepala kalian bahwa kalian adalah generasi muda yang dipilih oleh sejarah untuk memuliakan demokrasi dan untuk mengatasi persoalan Indonesia serta untuk mengatasi generasi tua yang mengacau. Anak muda harus bangkit, ini adalah momentum kita. Semakin ditekan! Semakin ditekan! Lawan pembungkaman suara rakyat! Lawan! Yang berhak protes! Orang muda berhak marah terhadap kekerasan yang dilakukan oleh negara! Protes! Protes!
kawan-kawan media, kawan-kawan, saya Hari Ahad mewakili koordinator jaringan dari Stapol kawan-kawan, Pray for Sumatera. Kami menuntut kepada negara, pemerintah hari ini untuk membuka seluas-luasnya bantuan internasional. Sudah tidak ada lagi waktu kawan-kawan, semakin hari korban terus berkelimpangan dan menjadikan bencana yang terjadi di tanah Sumatera, tanah kelahiran saya, sebagai bencana nasional. Sepakat masyarakat Indonesia? Sepakat! Dan kemudian yang kedua, kawan-kawan kami sudah banyak yang divonis, sudah banyak yang kemudian menjalankan persidangan kawan-kawan. Hari ini kami melihat seseorang yang itu menjadi korban. Banyak yang menjadi korban, banyak yang menjadi tindakan pemukulan, banyak yang disiksa oleh, oknum kepolisian maupun para bangsat itu kawan-kawan, para aparat itu kawan-kawan. Maka teman-teman, kami ingin mendesak pembebasan 1.000 lebih tahanan politik demonstrasi yang terjadi di bulan Agustus. Kenapa? Itu menjadi pertanyaan hari ini kawan-kawan. Kita melihat generasi tua hari ini itu sudah tidak stabil, penuh dengan kepentingan, tetapi anak muda hari ini menyatakan kebenaran, namun mereka dibungkam, namun mereka dipenjarakan. Lawan Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Semuanya nyanyi. Semua. Dinuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Hidup rakyat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 742 PIB 2025 dalam perkara terdakwa Pedro Maffei dan kawan-kawan diduga dinyatakan terbuka untuk umum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.